Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan pertama dari surat pertama Rasul Petrus. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kalian dapat berdoa. Tetapi yang terutama ialah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Hendaknya saling memberi tumpangan tanpa bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika seseorang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan sabda Allah. Jika ada seorang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang memiliki kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kalian heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kalian dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kalian juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bagian ini Petrus mengingatkan umat untuk hidup dengan hati yang berjaga-jaga, tekun berdoa, dan sungguh-sungguh saling mengasihi. Ia juga mengatakan sesuatu yang sangat dalam. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Perkataan ini sangat dekat dengan hidup manusia. Karena dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antar manusia tidak pernah selalu berjalan mulus. Ada perkataan yang melukai, ada sikap yang mengecewakan, ada kesalahpahaman yang perlahan menciptakan jarak. Dan seringkali yang membuat hubungan semakin rusak bukan hanya kesalahannya, tetapi hati yang berhenti mencoba memahami dan mengasihi. Peristiwa ini sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang. Kita hidup di tengah dunia yang mudah sekali dipenuhi kemarahan, sindiran, dan penilaian. Sedikit berbeda pendapat bisa membuat hubungan menjadi dingin. Sedikit kecewa bisa membuat orang memilih menjauh. Dan tanpa sadar, hati manusia perlahan menjadi mudah keras terhadap sesama. Padahal melalui surat ini, Petrus mengingatkan bahwa orang yang hidup dekat dengan Tuhan seharusnya juga belajar hidup dalam kasih. Bukan kasih yang hanya muncul ketika semuanya berjalan baik-baik saja, tetapi kasih yang tetap bertahan bahkan ketika hubungan sedang tidak mudah dijalani. Kasih yang mau belajar mengampuni, kasih yang tidak mudah menyerah terhadap sesama, dan kasih yang tetap memilih menjaga hati agar tidak dikuasai kebencian. Tentu hal seperti ini tidak mudah, karena kita juga memiliki luka, emosi, dan rasa kecewa. Ada saat ketika kita lelah menghadapi sikap orang lain,
Ada saat ketika kita ingin membalas perlakuan yang menyakitkan, dan ada saat ketika hati mulai bertanya, "Kenapa aku terus harus mengalah?" Namun melalui sabda hari ini, Tuhan mengingatkan bahwa kasih sejati memang membutuhkan pengorbanan. Kasih bukan hanya tentang perasaan nyaman. Kasih adalah keputusan untuk tetap menghadirkan kebaikan meskipun hati pernah terluka. Dan Petrus juga mengingatkan bahwa setiap orang telah menerima karunia dari Tuhan. Artinya, hidup kita bukan hanya untuk diri sendiri. Tuhan menitipkan kemampuan, perhatian, waktu, dan hati kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu, mungkin yang paling dibutuhkan dunia sekarang bukan hanya orang-orang yang pandai berbicara tentang Tuhan, tetapi orang-orang yang lewat hidupnya mampu membuat orang lain merasakan kasih Tuhan. Lewat kesabaran, lewat perhatian kecil, lewat kesediaan untuk tetap peduli ketika banyak orang mulai bersikap cuek satu sama lain. Karena ketika kasih Tuhan sungguh hidup di dalam hati kita, perlahan cara kita memandang dan memperlakukan sesama juga ikut berubah. Dan melalui hal-hal sederhana yang sering tidak terlihat besar, Tuhan sedang bekerja menghadirkan terangnya bagi orang lain lewat hidup kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk hidup dalam kasih yang tulus kepada sesama. Ketika hati kami terluka dan lelah menghadapi orang lain, tolonglah kami agar tidak mudah dipenuhi kebencian dan kemarahan. Ajarilah kami untuk tetap menghadirkan kebaikan, kesabaran, dan perhatian dalam hidup sehari-hari. Dan semoga melalui hidup kami, orang lain dapat merasakan kasih-Mu yang nyata. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.